Momen suasana Perang Dunia Kedua lagi hangat-hangatnya. Di tahun 1941 itu, pasukan Nazi sudah sampai di pinggiran wilayah Uni Soviet dan berhasil menduduki sebagian dari wilayahnya. Film menyoroti sebuah insiden di sebuah daerah penambangan batu bara, di mana di sana pasukan Nazi sedang menyekap sejumlah tawanan. Dengan bantuan kolaborator asal wilayah setempat, operasi Barbarossa yang dikumandangkan oleh Hitler mengalami percepatan dalam progresnya. Beberapa di antara tawanan mencoba untuk kabur dan langsung dihukum saat itu juga. Para tahanan ini seperti biasa dipaksa kerja rodi untuk menyeret batu bara. Di antara para tawanan itu ada seseorang yang bernama Nikolai Kiselev, seorang prajurit tentara merah yang tertangkap. Saat itu, tiba-tiba kamp konsentrasi ini mengalami penyerangan dari pihak tentara Soviet. Kiselev memanfaatkan suasana tersebut untuk kabur dengan mengajak satu teman selnya yang bernama Arsimovich. Mereka melarikan diri menuju ke dalam hutan. Waktu maju ke 1 tahun kemudian, di lokasi ghetto kota Minsk, Belarusia, sebuah keluarga sedang kalut karena mendengar kabar akan datangnya pasukan Nazi ke lokasi mereka. Pasukan Nazi itu hendak melaksanakan titah Adolf Hitler untuk mewujudkan wilayah Belarusia yang bebas dari etnik Yahudi. Pasangan pasutri itu harus memilih dari sekian anaknya yang akan mereka kirim keluar ghetto untuk diselamatkan. Terpilihlah kemudian Moshe, anak yang paling besar, bersama adiknya yang bernama Miriam. Hanya 2 anak itu saja yang bisa mereka selamatkan karena persediaan harta mereka pun sudah nggak banyak. Uang dan perhiasan diperlukan untuk menyogok tentara di gerbang ghetto. Moshe ia suruh agar segera pergi. Selain uang tadi, sang ayah pun menitipkan barang pusaka peninggalan nenek moyang, sebuah astrolabe yang berusia setengah abad. Pasukan Nazi memang datang malam itu juga dan langsung melakukan pembantaian di kota Minsk. Lewat info dari seorang wanita kolaborator, tentara Nazi kemudian masuk ke kantor Persatuan Umat Yahudi yang tersembunyi. Sebelumnya pihak Nazi sudah memberikan titah agar mereka segera hijrah, namun mereka nggak kunjung pindah. Maka dari itu, kali ini tanpa tedeng aling-aling, pasukan Nazi pun membebat habis semua orang yang ada di dalam ruangan. Moshe dan Miriam beserta sejumlah orang lain sudah bergerak menuju gerbang ghetto. Namun karena matre, uang sogokan Moshe tidak diterima oleh sang penjaga. Keburulah truk pasukan Nazi datang sebelum mereka berhasil keluar. Lagi-lagi dengan santai, mereka menghajar semua orang Yahudi yang ada di dekatnya berikut dengan penjaga gerbang sendiri. Mayat pun berjatuhan, namun untungnya Moshe dan Miriam berhasil selamat. Dia pun segera menggendong adiknya keluar dari dalam gerbang. Masih tahun yang sama di hutan wilayah Dolginovo, masih di Belarusia, Kiselev si tawanan kabur tadi kini sudah menjadi komandan dari sebuah pasukan partisan. Hari itu mereka akan melakukan penyerangan terhadap sebuah kamp Nazi yang berlokasi tidak jauh dari hutan. Setelah seseorang berpura-pura menjadi prajurit Jerman untuk mengelabui lawan, penyerangan pun dilakukan dan mereka berhasil menduduki kamp tersebut. Ketika mereka membuka sebuah gudang, tanpa mereka ketahui di sana ternyata terdapat sejumlah warga Yahudi yang sedang disekap. Setelah mengeluarkan para tahanan tersebut dan merampok persediaan senjatanya, pasukan partisan kemudian membumi hanguskan kamp tersebut. Kiselev dan kawan-kawan balik masuk ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat oleh beberapa orang dari kaum Yahudi tadi. Mereka orang Yahudi ini yang gak punya tempat tujuan minta bergabung dengan kelompok partisan di dalam hutan. Mereka rela mau disuruh apapun oleh sang komandan. Kiselev menolak tegas-tegas kelompok mereka gak mau dibikin repot oleh para pengungsi. Mereka juga secara personal gak begitu simpati dengan kaum Yahudi. Namun Kiselev ternyata tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Dia pun membiarkan orang-orang itu mengikuti mereka. Beberapa waktu kemudian, Moshe dan adiknya telah hidup menggelandang di kota Minsk, ibu kota Belarusia tersebut. Suatu waktu, anak lelaki ini menemukan adiknya sedang bersama seorang wanita Rusia yang kasihan melihat kondisi Miriam.
Wanita yang bernama Lubia ini kemudian menampung kedua anak itu di rumahnya. Disinilah baru dia mengungkap bahwa dirinya pun ternyata orang Yahudi. Sudah setahun itu dia bekerja sebagai kolaborator bagi pihak Jerman. Lubia ini adalah wanita yang membocorkan markas Persatuan Kaum Yahudi tempo hari. Dia juga mengungkap bahwa malam itu telah terjadi pembantaian besar-besaran di kawasan ghetto. Sangat besar kemungkinan keluarga Mose yang lainnya sudah ikut jadi korban. Setelah mengurus kedua anak itu di rumahnya, malam harinya Lubia pun kembali cabut setelah dijemput oleh seorang prajurit Nazi. Sementara Lubia pergi, Mose tinggal di rumah dan masih berusaha menghibur adiknya yang mengalami depresi. Sejak insiden pembantaian kemarin, anak kecil ini sampai saat itu jadi nggak mau bicara. Saat itu lewat sebuah jendela rumah, Mose melihat prajurit Nazi yang baru lewat. Di kantor komandan Nazi sendiri, Lubia kembali diminta setorannya oleh sang komandan. Orang ini mengancam akan mulai membunuh keluarga Lubia jika si Lubia ini nggak juga nyetor orang kaumnya kepada mereka. Terdesak oleh ancaman itu, Lubia akhirnya nge-spill keberadaan dua anak yang baru tadi siang ia coba selamatkan. Namun ketika mereka sudah tiba kembali ke rumahnya, dua anak itu ternyata sudah keburu kabur. Pada akhirnya para tawanan Yahudi itu jadi juga nimbrungin markas pasukan partisan di tengah hutan Dolginovo. Komandan Kiselev jadi pusing 7 keliling melihat hari demi hari orang-orang Yahudi itu makin banyak yang merapat ke tempatnya. Hal itu akan berpotensi kandang mereka kecium jejak oleh pihak Jerman dan reputasi buruk di antara para petani yang selama ini menjadi supplier makanan bagi para pasukan partisan. Para tawanan nyasar itu banyak yang main colong begitu saja ternak dan tanaman para petani. Hal ini kemudian mulai jadi bahasan para petinggi tentara partisan atasannya Kiselev. Mereka pun sama pusingnya melihat para pengungsi itu yang mana tetap harus dikasih makan, sedangkan mereka pun pada nggak bisa untuk bertempur. Atasan akhirnya meminta kesediaan Kiselev untuk mengeluarkan para tawanan nyasar itu ke wilayah perbatasan Belarusia dan Rusia lewat sisi belakang garis tempur pasukan Nazi dengan iming-iming nantinya ia akan dipromosikan untuk dapat gelar pahlawan nasional. Melihat rute yang diajukan oleh bosnya, di mana ia harus jalan 1.200 km dengan membawa rombongan pengungsi, Kiselev langsung angkat tangan. Mose dan adiknya yang baru kabur dari rumahnya Lubia, mereka sudah sampai di pesisir hutan Dolginovo. Keduanya kemudian tiba di rumah pasangan petani baik hati yang memberikan mereka makanan yang hangat. Pasangan petani ini sebetulnya lagi kebingungan juga karena sebetulnya mereka sudah overload menampung para pelarian Yahudi ini. Di dalam gudang sudah ada beberapa orang yang telah mereka amankan. Tiba-tiba saat itu pasukan Nazi datang melakukan patroli. Ibu petani menyembunyikan Miriam di kamar dan Mose disuruh untuk mengaku sebagai ponakan. Masuklah kemudian Mr. Rudolf Schumacher, sang komandan Nazi, ke rumah Pak Petani. Mendengar pengakuan dari Pak Petani, orang ini rupanya nggak bisa dibohongi karena sebelumnya ia sempat mampir ke rumah tetangga yang memberikan kesaksian bahwa keluarga petani ini seringkali masak dalam jumlah yang banyak. Dia kemudian menyiksa Mose untuk membuatnya bicara. Anak ini akhirnya mengaku bahwa dirinya orang Yahudi. Habislah sudah rumah itu diobrak-abrik dan Mose pun ditembak oleh seorang pihanat yang ternyata itu adalah si Artsimovich, orang yang pernah ditolong oleh Kiselev. Sementara Schumacher membawa pergi Miriam, keluarga petani beserta orang Yahudi lain, semuanya habis ia bantai. Mose yang ternyata belum tamat ini masih sempat membunuh penembaknya yang tamak, ingin dapat jatah barang curian dari rumah tersebut. Artsimovich berhasil ia habisi, namun Mose harus kehilangan adiknya yang keburu dibawa pergi. Hari itu seorang utusan dari pasukan Tentara Merah datang untuk menemui Kiselev. Melihat perkembangan yang terjadi, mereka sekarang memutuskan bahwa tugas untuk membawa pergi orang Yahudi dari lokasi hutan pasukan partisan sifatnya adalah wajib, bukan lagi kerja sukarela. Pasukan Tentara Merah telah mengindikasi kehadiran seorang Rudolf Schumacher yang dinilai mereka malah lebih kejam dari Hitler sendiri. Mereka harus bisa memindahkan para pengungsi Yahudi untuk mengalihkan perhatian Schumacher dari pasukan partisan.
Kiselev disuruh untuk membawa 3-4 orang anggota untuk menjadi pembantunya di perjalanan. Salah seorang yang direkomen adalah seorang wanita yang bernama Anya, orang Rusia yang fasih berbahasa Yiddish. Mendiang ibunya dulu adalah dosen bahasa Yahudi di sebuah universitas. Cewek ini sebetulnya nggak approve dengan Kiselev yang dinilainya nggak gitu simpati sama nasib para pengungsi. Namun demikian, atas nama tugas, mereka tetap harus bisa bekerja sama. Maka dari itu, dengan bantuan Anya sebagai penterjemah, Kiselev mengumumkan perihal rencana eksilus mereka ke wilayah seberang. Sifatnya wajib, tua, muda, anak kecil, sehat maupun sakit, semuanya harus ikut perintah tersebut. Kiselev mengakukan bahwa itu adalah perintah langsung dari Yosef Stalin, pemimpin besar mereka. Sebelum melakukan perjalanan, mereka pun terlebih dahulu mendata semua pengungsi yang hendak ikut diseberangkan. Di antara mereka, ada seorang opa-opa yang punya istri warga Jerman. Kiselev kemudian memperhatikan bahwa para warga Yahudi ini punya kebiasaan yang sangat mungkin akan mengganggu perjalanan mereka. Dalam hal ini, dia pun merangkul seorang rabai agar di perjalanan mereka bersedia untuk melanggar kepercayaan agamanya. Para pengungsi Yahudi ini ia syaratkan agar mau makan apapun yang mereka temukan di jalanan, mau itu ditumis ataupun direbus. Di samping itu, mereka pun tidak boleh bernyanyi sepanjang perjalanan, tidak meniup trompet, tetap mau kerja di hari Sabtu, dan lain sebagainya. Pada saat itu, Moshe sendiri yang berhasil survive telah masuk ke dalam hutan. Ia berusaha mengobati lukanya sendiri di perjalanan, dan begitu tiba di camp akhirnya, dia pun mendapatkan pertolongan dari seorang dokter. Kiselev datang menghampiri untuk minta konfirmasi tentang seseorang. Saat itu di camp telah tiba seorang Lubia yang dikenali oleh seorang warga sebagai kolaborator Nazi. Lubia minta Moshe untuk memberikan kesaksian bahwa dia pun masih sempat menolong orang sesama kaumnya. Moshe yang gak tahu bahwa sebetulnya ia pun dikhianati langsung memberikan kesaksian yang mendukung Lubia. Mendengar cerita Moshe yang sungguh-sungguh soal momen tempo hari ketika ia dan adiknya ditolong oleh Simba ini, Kiselev dan yang lain pun jadi percaya. Lubia kemudian mengucap terima kasih kepada Moshe. Tanpa kesaksiannya ia pasti sudah dibunuh oleh pasukan partisan. Moshe yang kelelahan ini tidak sempat merespon banyak, ia pun jatuh ketiduran. Melihat anak ini tidur pules, Lubia pun segera cabut dari sana. Esoknya dini hari, tiba-tiba saja pasukan Nazi datang menuju arah camp. Seorang prajurit yang melihat kedatangan truk-truk ini langsung memberikan isyarat lonceng. Para warga pengungsi pun langsung panik. Mereka segera lari berhamburan tanpa terkoordinir. Pasukan pengawal tidak sempat melakukan absensi. Mereka menyuruh para pengungsi untuk terus lari tanpa perlu melihat ke belakang. Komandan Schumacher dan pasukan pun segera masuk ke dalam hutan. Begitu mereka melihat para pengungsi yang berlarian, pasukan Jerman ini langsung menghujam tembakan-tembakannya. Rombongan pengungsi pun tercerai-berai, siapa-siapa yang tertinggal langsung habis dibabat Nazi. Kiselev menyisir ke samping untuk menyelamatkan orang yang masih tertinggal, yang masih bisa ia selamatkan, termasuk itu Moshe yang masih tertidur di lokasi kemarin. Pada akhirnya, rombongan ini berhasil lolos dari penyergapan tersebut. Anya yang mengawal rombongan paling depan langsung merasa lega ketika akhirnya ia melihat Kiselev muncul dengan orang-orang yang berada di belakang. Anya mulai appreciate terhadap Kiselev yang sempat ia curigai akan menelantarkan para pengungsi itu di perjalanan. Untuk menghadapi tantangan berikutnya, Kiselev kemudian meminta agar Nikisev, sang asisten, mempersiapkan 5 atau 6 orang untuk dilatih menembak. Seorang ibu malah kemudian menyerahkan 1 orang anak lelakinya untuk menjadi relawan pembantu pasukan partisan. Anaknya yang tinggi besar itu ia tugaskan untuk jadi pelempar granat dan Kiselev mengasih ACC. Shlomo si pemuda itu yang ayahnya harus jadi korban udah gatel pengen balas dendam kepada orang Jerman. 1 orang lagi yang direkrut adalah Moshe yang datang ke sana dengan senapan milik Arsimovich. Di antara mereka ada juga seorang guru matematika yang baru kali itu ia megang senapan. Pasukan darurat ini kemudian memasang ranjau di sebuah persimpangan jalan. Mereka berharap akan bisa menahan pasukan Nazi di posisi tersebut. Menghadapi pertempuran ke depan,
Kiselev menerapkan strategi hit and run, tembak langsung lari. Gak terima tawanan dan jangan sampai mereka ditawan. Setelah itu mereka segera menentukan posisi tembak. Pasukan ini pun menunggu dan beberapa waktu kemudian datanglah pasukan Nazi ke jalur jalan tersebut. Pasukan Kiselev langsung melancarkan serangan terhadap mereka. Pasukan Nazi yang gak siaga ini pun habis jadi bulan-bulanan pasukan kecil itu yang dengan leluasa membombardir dari posisi atas. Mereka berhasil menjatuhkan banyak korban pasukan lawannya. Setelah dikira cukup melemahkan pasukan lawan, Kiselev mengkomando pasukan untuk mundur ke posisi kedua. Saat itulah Shlomo yang kurang lincah itu terkena tembakan dari pihak Jerman. Sementara pasukan Jerman masih sembunyi menunggu serangan lawan, Kiselev dan kawan-kawan sudah tiba di posisi berikut. Namun ada satu orang yang harus tumbang gak bisa lanjut. Orang itu adalah si Shlomo tadi. Karena badannya besar, Kiselev dan Nikisev kesulitan untuk mengangkutnya. Untuk itu, si komandan partisan ini pun meminta keikhlasan Shlomo untuk ditinggalkan dengan membekalinya sebuah granat. Ia meyakinkan bahwa akan buruk akibatnya jika Shlomo sampai diciduk pasukan Jerman. Pasukan partisan gabungan kemudian menunggu di posisi kedua. Rovner, sang guru matematika, akhirnya mengakui bahwa ia terlalu ketakutan. Oleh karenanya, Kiselev kemudian mengirimnya langsung ke posisi ketiga bersama Moshe yang masih bernafsu untuk ikut bertempur. Tidak lama kemudian, pasukan Jerman pun sudah tiba di lokasi Shlomo sedang berada. Mereka kemudian berkerumun mengepungnya, gak sadar bahwa orang Yahudi yang tinggi besar itu sudah siap untuk meledakkan granat. Ketika ledakan itu terdengar, Kiselev langsung menyuruh anak buahnya untuk bersiaga dan langsung melakukan penyerangan. Moshe yang gatal itu langsung pergi lagi setelah beres nganterin Rovner. Dia nyelinap di antara semak-semak menuju ke medan tempur. Pak guru itu akhirnya tamat riwayatnya di tangan sniper Jerman yang mana si sniper ini kemudian tumbang oleh Kiselev. Sementara pertarungan masih berlangsung, Komandan Schumacher masih standby di lokasi jalanan. Ia tidak menyangka akan mendapat serangan dari seorang bocah. Moshe menembak dengan tepat komandan Nazi yang sangat ia benci itu. Setelah itu, ia pun langsung masuk lagi ke dalam hutan. Waktu pun berlalu dalam perjalanan menyusuri ke kedalaman hutan. Para pengungsi beserta pengawalnya masih berhasil survive dalam segala keterbatasan. Namun dalam segala keterbatasan itu, para pengungsi masih bisa menikmati kehidupan. Yahudi masih tetap dengan ritualnya, yang Muslim tetap dengan kewajiban sholatnya, Moshe nemu teman sepantaran, dan Kiselev mulai kesengsem sama Anya. Nikisev nekat melamar Tova, seorang dari warga Yahudi. Namun karena urusan beda kultur dan kepercayaan, Tova untuk sementara menolak lamaran dadakan itu. Makin lama melakukan perjalanan yang panjang tersebut, kondisi pun mulai tidak menguntungkan. Mereka mulai kehabisan bekal makanan. Sementara itu, mereka pun belum menemukan sebuah desa. Kalaupun mereka nemu desa, mereka nggak punya uang atau barang untuk menukarnya dengan makanan. Suatu waktu seorang nenek tua akhirnya duduk dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Sang nenek sudah menyerah karena merasa kehabisan tenaga. Ia mempersilahkan Kiselev lanjut tanpa harus mempedulikan dirinya. Kiselev menawarkan nenek ini untuk berhenti di desa terdekat, meskipun ada resiko suatu saat ia akan ketangkap pihak Jerman. Namun itu lebih baik daripada di hutan yang beresiko si nenek kena santap binatang buas. Sang nenek memilih jadi santapan binatang buas ketimbang tertangkap oleh prajurit Nazi. Kiselev pun memberikan sisa bekal makanan yang sedang ia pegang, lalu pergi meninggalkan nenek itu yang sudah pasrah untuk menjemput ajal. Di suatu daerah, para pengungsi pun harus ketemu dengan sebuah sungai yang agak dalam. Para pengawal dengan dibantu pengungsi yang masih bertenaga berusaha membantu untuk menyeberangkan para pengungsi tersebut. Karena kebasahan, mereka pun berusaha untuk mengeringkan baju terlebih dahulu di antara semak-semak. Saat itu tentara Nazi lewat di rute jalanan. Oleh lampu kendaraan mereka, terlihatlah para pengungsi ini yang lagi ngumpet di antara semak-semak. Tentara Nazi langsung melepaskan tembakan dan para pengungsi langsung kabur ke dalam hutan. Mereka segera bersembunyi di antara gelap dan pasukan Nazi tidak berhasil menemukannya.
Melanjutkan perjalanan, ada seorang anak yang mengalami sakit karena lukanya tambah meradang dan akhirnya jadi bikin demam. Pak dokter butuh gula sebagai obat alternatifnya. Namun jangankan gula, gandum pun sekarang mereka sudah nggak punya. Namun ayah si anak ini sempat ngelihat Mose memainkan astrolabenya. Barang yang terbuat dari emas itu bisa berguna untuk ditukar dengan gula. Mose menolak memberikan barang pusaka peninggalan keluarganya. Ia pun akhirnya jadi bertengkar dengan si bapak. Kiselev kemudian datang memisahkan. Mendengar Mose megang sebongkah emas, ia pun menyita barang tersebut untuk ia pinjam. Segera begitu mereka tiba di sebuah desa, dengan modal emas astrolabe tadi sebagai jaminan, Kiselev pun belanja bahan makanan. Ia berjanji kepada Pak Petani akan menggantinya dengan uang jika perang sudah usai. Dengan gula yang sudah mereka miliki, Pak Dokter pun bisa menyembuhkan si anak tadi. Selain kepada Pak Petani, sang komandan pun berjanji kepada Mose bahwa ia akan mengembalikan astrolabenya suatu hari nanti. Ia memberikan pipa tembakaunya yang sangat berharga, satu-satunya barang yang ia sayangi pada perjalanan tersebut. Di sebuah kamp Nazi di lokasi dekat perbatasan antara Belarusia dan Rusia, Lubia sang kolaborator telah didatangkan atas pesanan Pak Komandan. Mr. Schumacher ternyata masih hidup dan sekarang masih berusaha recovery dari luka tembakan di dadanya tempo hari. Ia kapok kalau harus kena jebakan Batman lagi dari pasukan partisan di dalam hutan, maka dari itu ia pun menugaskan Lubia agar kembali masuk ke hutan untuk mencari para pelarian. Pasukan Nazi sudah memprediksi arah tujuan pasukan partisan. Schumacher akan ngedrop Lubia di satu posisi. Lubia yang sudah takut dieksekusi pasukan partisan sebetulnya menolak, namun selama keluarganya masih jadi sandera, ia pun jadi nggak punya pilihan. Saat itu, secara kebetulan, ia mendengar suara anak kecil yang meneriakkan nama Mose. Lubia jadi ingat sama Miriam. Ia pun mencarinya dan menemukan anak itu sedang disekap di sebuah ruangan. Dengan membawa seorang Miriam, Lubia jadi punya tameng agar tidak langsung didor oleh pasukan partisan. Maka dari itu, ia pun segera kabur dengan membawa anak kecil ini. Ia nggak sadar bahwa Miriam sengaja diumpankan oleh si Schumacher. Kondisi para pengungsi kini sudah mulai segar setelah mereka mendapatkan pasokan perbekalan. Saking wolesnya, Nikishev masih sempat lagi melamar Tova dan meminta pemuka agama Yahudi untuk menikahkan mereka. Еврей считается по матери. Так и мать еврей. Untuk menyunting wanita idamannya itu, orang Rusia ini rela hijrah menjadi pengikut Yahudi. Meskipun acara sunatannya sendiri akan ditunda dulu hingga mereka sampai di perbatasan nanti. Tova nggak keberatan, untuk sementara ia akan menerima dulu kondisi Nikishev seperti apa adanya. Pernikahan itu pun dilangsungkan dengan resepsi ala outdoor di tengah hutan. Untuk sementara, mereka semua bisa melupakan derita. Kiselev dan Anya mulai saling curi pandang. Suatu saat setelah momen perang, pasangan ini akan berjodoh di pelaminan. Lubia dan Miriam masih melakukan perjalanan dan mereka sampai di sebuah gubuk masih di pesisir hutan. Ketika mereka berdua beristirahat, terdengar kemudian suara deru kendaraan pasukan Jerman yang sedang lewat di jalanan. Keduanya telah dibuntuti oleh pasukan Jerman ini. Lubia kemudian menyuruh Miriam untuk menunggunya di gubuk tersebut. Ia bilang bahwa ia akan mencari Mose agar mereka bertiga bisa lanjut hidup bersama. Si Lubia ini sebetulnya memang seriusan ingin menolong mereka. Lubia pun masuk ke dalam hutan dan menemukan rombongan para pengungsi. Ia pun menyelinap di antara barisan orang yang banyak itu, lalu diam-diam memanggil Mose, menyuruhnya untuk segera keluar dari barisan. Lubia kemudian cerita bahwa ia berhasil mengambil Miriam dari tangan Schumacher dan mengajak Mose untuk kabur bersamanya. Ia memperlihatkan foto Miriam dan mengajaknya segera pergi karena pasukan Jerman akan segera mendekat. Namun setelah kejadian tempo hari, Mose pun jadi curiga sama wanita ini, maka ia pun jadi meragu. Saat itulah datang Kiselev bersama rekan, mereka langsung melabrak Lubia.
Mose kembali melindungi wanita ini. Ia bilang bahwa Lubia sudah menemukan adiknya dan bilang bahwa pihak Jerman sudah menunggu di garis perbatasan. Kislev pun menginterogasi Lubia dan saat itulah sebuah bom meledak di dekat mereka. Lubia pun kabur dan kali ini Kislev pun langsung menghajarnya. Ia sudah tidak mau kompromi lagi dengan pengkhianat. Namun sementara Kislev lari ke barisan, Mose yang kesal karena penyelamat adiknya dibunuh Kislev akhirnya memisahkan diri untuk mencari adiknya tersebut. Saat itu pasukan Jerman beserta satu buah tank memang sudah menduduki sebuah jembatan yang menjadi lokasi perbatasan. Mereka dengan sporadis melakukan pemboman ke arah rute jalan setapak lokasi para pengungsi sedang berada. Serangan itu kemudian disusul dengan serangan pasukan darat. Mereka berusaha memanfaatkan kondisi pasukan partisan yang lagi kocar-kacir. Saat prajurit Jerman sudah mendekat, si tante yang orang Jerman segera lari ke arah yang berlawanan dengan posisi rombongannya. Dengan bahasa Jerman, ia coba mengalihkan perhatian pasukan musuh meskipun akhirnya harus ia bayar dengan nyawa. Mose yang lagi jalan sendiri tiba di posisi jalur lewat tanknya Schumacher. Mose pun langsung lari membuntuti tank tersebut. Saat itu rombongan sendiri sedang berada dalam komandoannya yang mengajak pengungsi untuk terus mendekat ke jembatan dan menjauh dari jarak tembak tank Jerman. Untuk mengatasi keadaan, Kislev kemudian nyelinap ke tepi sungai dan mengintip situasi musuh dari sana. Kondisi jembatan minim penjagaan, jembatan itu masih bisa ia susupi. Kislev kemudian terjun ke sungai dan berenang mencoba mencapai jembatan. Kislev telah sampai di jembatan tanpa terlacak oleh pasukan Nazi. Setelah menghajar penjaga terdekat, ia pun naik ke atas tank yang kemudian ia kirimi bom granat. Tank itu pun meledak. Di saat itulah Kislev muncul melakukan serangan dan mengkomando para pengungsi untuk segera masuk menyeberangi jembatan perbatasan. Rombongan sempat terjegat oleh tanknya Schumacher dan beberapa di antaranya harus terkena tembakan. Asik menyerang sasarannya, Schumacher gak sadar bahwa di samping Mose sudah hadir dan kembali menghajarnya, kali ini dengan granat tangan. Hancur lagilah si komandan Nazi ini di tangan seorang prajurit ingusan. Musuh besar mereka sudah tumbang, maka para pengungsi yang masih bertahan hidup bisa dengan leluasa menyeberangi jembatan yang sudah tidak terjaga. Jembatan itu sendiri pada akhirnya habis terbakar di lahap api, pasukan Jerman tidak bisa melanjutkan pemburuannya. Sukseslah misi tersebut, Komandan Nikolai Kislev berhasil mengawal 218 orang pengungsi untuk menyeberang ke wilayah teritori Rusia. Tahun 1947, momen pasca perang, Kislev yang sudah mendapat penghargaan dari pemerintah Soviet atas misi sebelumnya, kini telah bekerja sebagai pejabat di Departemen Perdagangan Uni Soviet. Ia kembali datang ke desa tempatnya dulu, sempat menggadai astrolabe milik Mose untuk menepati janji kepada Pak Petani. Saat itu, petani ini memberikan informasi bahwa warga desa tetangga telah menemukan seorang anak perempuan di dalam sebuah gubuk. Barangkali itu anggota dari rombongan yang tertinggal tempo hari. Kislev mendatangi desa tersebut dan menemui sang ibu yang menemukan anak kecil itu. Ia pun kemudian memberikan astrolabenya karena ia yakin bahwa anak itu memang Miriam. Kislev sudah kehilangan jejak seorang Mose. Setidaknya kalau suatu hari nanti orang itu mencarinya, ia bisa menunjukkan di mana benda dan orang yang sangat berarti baginya sedang berada. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.